komen, dan subscribe-nya dulu ya. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya dalam channel Dapur Syur. Hari ini kita akan masak olahan dari tempe gembus ya. Kalau orang Jawa pasti tahu tempe gembus. Teksturnya hampir sama seperti oncom, tapi berbeda ya. Kalau oncom warnanya orange, sedangkan kalau tempe gabus warnanya putih. Ini yang kita gunakan hanya 3 tempe gabus aja. Kalau di tempat saya satu biji ini harganya cuma Rp500 saja. Nah, untuk bumbu-bumbu isiannya yang kita perlukan antara lain 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 cabai merah yang saya gunakan kurang lebih 7 biji saja ya. Ini menurut selera ibu-ibu aja ya. Lalu untuk cabai rawit setannya saya hanya menggunakan 3, meskipun nanti warnanya kurang begitu merah, tapi menurut saya ini udah cukup pedas. Lalu untuk sayurnya saya hanya memakai kol dan wortel saja. Untuk takaran cabai kita sesuaikan sesuai dengan tingkat kesukaan kepedasan milik kita masing-masing ya. Selain bumbu-bumbu, kita juga perlu perasanya. Ada gula yang saya pakai kurang lebih 1 sendok. Sendoknya sendok ukuran 5 gram ya. Untuk garamnya yang saya gunakan hanya 1 sendok ukuran 1 gram saja. Lalu kita tambahkan sedikit penyedap sesuai dengan selera kita masing-masing. Oke, setelah kita cuci wortelnya yang sebelumnya sudah kita kupas, juga kita cuci kolnya ya. Untuk pencucian kol agak kita buka sedikit ya, takutnya ada uletnya atau ada hama apa gitu. Untuk kolnya saya memarut aja biar agak cepat dan biar lebih kecil potongannya gitu, jadi ketika dimasak lebih lemas, tidak terlalu kaku gitu ya. Kita parut menggunakan parutan biasa, parutan rujak sih ini setahu saya. Lalu untuk kolnya kita iris-iris agak tipis ya, supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam tempe gabus, karena kan isiannya itu akan disumpelkan. Ini hampir sama dengan tahu isi, bedanya tahunya diganti dengan tempe gabus. Tahu isi kan ada yang tahu isi biasa, tahu isi pedas. Nah, ini saya memilih isinya itu isian pedas. Semua bumbu kita hancurkan menggunakan ulekan, kita ulek gitu ya sampai setengah halus. Saya nggak begitu halus sih uleknya, karena biar terlihat ada tekstur cabenya gitu. Lalu kita tambahkan garam dan gulanya, kita masukkan di sini saja. Untuk penyedapnya nanti kita masukkan di saat kita menumis bumbu. Selanjutnya kita mulai menumis masakan ya. Menumis isiannya ini gunakan minyak sedikit saja. Lalu kalau sudah panas, kita masukkan bumbunya, kita ongso, kita oseng-oseng gitulah ya. Kalau dirasa sudah matang, kita masukkan wortelnya, lalu ditambah dengan kolnya. Di sini saya tidak menambahkan air sama sekali ya, jadi saya menggunakan minyak sedikit mungkin asalkan bumbunya itu udah matang. Dan untuk airnya saya tidak menggunakan air, karena nanti ketika memasukkan ke dalam isian itu, kalau ada airnya nanti terlihat basah banget gitu loh. Jadi airnya itu biarkan alami, yang keluar dari sayurannya, terutama yang paling banyak itu ada di sayur kol. Ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar layu.
sampai kita bisa merasakan bahwa airnya sudah keluar semua, sampai matang gitu ya. Nanti kalau sudah mau matang, kita tambahkan penyedap secukupnya saja, lalu kita cicipin dulu, jangan terlalu asin. Sementara itu kita siapkan air yang sudah diberi penyedap. Ini tempe gabus itu kan rasanya anyep-nyep, nah itu kita kum sedikit gitu, kita olesi bagian luarnya dengan air yang sudah diberi dengan penyedap, dengan harapan si gabusnya ini enggak terlalu anyep, hambar banget gitu loh. Nanti kalau sudah, baru kita masukkan isiannya lagi. Oke, kita aduk-aduk dulu sebentar tempe gabusnya di dalam cairan yang sudah ada penyedapnya tadi, lalu isiannya dimasukkan kembali. Berulang-ulang dilakukan sampai tempe gabusnya tadi habis. Ini tadi semuanya kurang lebih ada 9 biji. Kalau sudah, kita celupkan ke dalam larutan tepung. Ini tepung yang sudah kita cairkan dan ditambah dengan bumbu. Untuk tepungnya sesuai selera bunda masing-masing aja. Kita lumurkan lalu digoreng. Ini punya saya goreng di beda hari ya. Jadi saya bikinnya ketika sore hari, lalu saya goreng pada pagi hari. Saya masukkan ke dalam kulkas dahulu, lalu besoknya saya goreng menggunakan tepung. Dan ini masih awet, tidak bau sama sekali. Oke, gorengnya seperti biasa, menggunakan api sedang saja, dan pastikan minyaknya itu agak banyak ya, kalau bisa kecelup semuanya. Kalau baunya sudah matang, kita balik seperti biasa, lalu kita ampas ya. Ini cocok banget kalau disuguhkan pada saat musim hujan, ditambah lagi dengan cabai rawit atau saus. Terima kasih sudah bersama channel ini, semoga bermanfaat ya.